salah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Aindra Family Channel. Hari ini kami ingin membagikan cerita dan pengalaman glamping kami di Ciawitali Glamping Coffee Selfie. Untuk informasi lengkapnya, tonton terus video ini ya. Kami berangkat dari Tangerang Selatan sekitar pukul 9 pagi melalui Jalan Layang MBZ dan diteruskan ke Jalan Tol Cipularang. Teman-teman bisa mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang tersedia dan nantinya keluar di pintu tol Jatiluhur. Untuk kondisi lalu lintasnya cukup lenggang meskipun saat itu kami berangkat pada long weekend, tepatnya di tanggal 23 Mei 2024. Untuk cuacanya sendiri selama perjalanan itu cerah berawan, tapi di beberapa titik yang kami lalui sempat ada gerimis. Kami keluar melalui pintu tol Jatiluhur dan selanjutnya mengikuti arah map yang diarahkan ke Subang. Kami sampai di Jatiluhur Purwakarta sekitar pukul 11.30. Nah, untuk perjalanan menuju glampingnya dari pintu keluar tol sekitar 33 km dengan waktu tempuh sekitar 55 menit. Karena kami melewati Purwakarta, kurang afdol rasanya jika kita tidak mencoba salah satu makanan khas Purwakarta, yaitu sate marangi. Nah, sebelum menuju ke tempat glamping, kami berencana mampir di salah satu warung sate yang merupakan hidden gem. Nah, untuk teman-teman bisa ikuti terus video ini untuk informasi lengkap tempat kita makan sate marangi. Warung sate marangi yang akan kami tuju terletak di Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Purwakarta. Dan kebetulan ini satu jalur dengan arah glamping kami.
Dari ruas jalan yang lebar ini kita perlu masuk dulu ke jalan yang sedikit kecil tapi masih bisa dilalui oleh dua mobil. Setibanya di lokasi, kita akan diarahkan oleh petugas parkir menuju parkiran. Nah, untuk tempat makannya sendiri ini bernama Sate Marangi Abah Use. Untuk alamat lengkapnya kami sertakan di video. Untuk parkirannya di sini tersedia parkiran yang cukup luas, jadi aman jika kita menggunakan kendaraan roda 4. Nah, untuk tempat masuknya ini kita akan masuk melalui pintu belakang sekaligus untuk mengecek tempat duduk yang ada di pinggir sawah. Sayangnya karena ketika kami sampai merupakan jam makan siang dan memang cukup ramai, jadi untuk tempat duduk di yang sebelah sawah ini penuh gitu. Jadi kami memutuskan untuk mencari tempat duduk di dalam. Setelah menemukan tempat duduk, di sini kami akan pesan menu untuk makan siang. Teman-teman bisa melihat untuk daftar menu dan juga daftar harganya. Nah, rekomendasi di sini yaitu sambal dadaknya. Selain satenya juga yang sangat enak, biasanya kami pesan sambal dadak dan juga karedok. Tidak berselang lama, makanan yang kami pesan datang dan sekarang saatnya kita makan. Setelah selesai makan, kami melanjutkan perjalanan. Untuk cuacanya sendiri masih sama, jadi masih cerah berawan dan agak mendung. Untuk kondisi jalannya meskipun agak menanjak tapi cukup mulus. Mungkin karena jalur ini merupakan jalur antara kota Purwakarta ke Subang. Di sepanjang jalan sesekali kami melihat ada penjual oleh-oleh di pinggir jalan yang menjual oleh-oleh khas Purwakarta. Lalu kami melewati situ Kahuripan Wanayasa, yang mana di sini banyak sekali warung-warung makan, tepatnya sate marangi di sekitaran situ dan juga penjual jajanan. Kalau kami lihat sekilas, di sini juga terdapat wahana bermain seperti bebek air. Setelah melewati situ, kita berbelok ke arah sebelah kiri dan melewati alun-alun Wanayasa. Setelah melewati Wanayasa, kami disambut oleh hujan yang cukup deras. Karena jalanan di sini cukup menanjak dan berkelok, jadi harus ekstra hati-hati. Di sini kami melewati Gapura Selamat Jalan yang merupakan perbatasan antara Purwakarta dan Subang. Setelah melewati perbatasan antara Purwakarta dan Subang, hujannya cukup reda di sini dan kami melewati kebun sawit yang artinya sebentar lagi kita akan sampai di tujuan. Nah, akhirnya kita sampai. Sekarang kita menuju parkiran untuk parkir dan selanjutnya check-in.
ini dia tenda kami. Untuk tendanya sendiri cukup luas dan fasilitasnya juga cukup lengkap. Jadi tersedia kasur untuk 2 orang, lalu tersedia juga kipas angin. Meskipun di sini kipas angin jarang dipakai ya, karena cuaca di sini pun cukup sejuk gitu. Nah, di sini juga terdapat teko listrik, minuman, dan juga tisu beserta peralatan mandi dan juga handuk. Setelah selesai membereskan barang bawaan, ini kami sedikit berkeliling di area tenda. Di sini terdapat juga tempat duduk untuk berkumpul, dan biasanya jika malam hari itu ada api unggun yang disediakan oleh glamping. Tepat di belakang tenda kami juga terdapat toilet yang dikhususkan untuk pengunjung glamping. Sekarang kita lihat kondisi toiletnya. Di sini tersedia 3 toilet dan kondisinya sendiri cukup bersih. Dan untuk toilet-toiletnya ini belum dipasang water heater, jadi airnya pun memang cukup sejuk. Hujan kembali turun, namun tidak lama. Hujan berhenti di menjelang maghrib. Ini adalah kondisi glamping di malam hari. Meskipun malam, di sini cukup terang karena pencahayaannya cukup bagus. Dan tepat di samping area glamping terdapat cafe. Setelah sholat maghrib, sekarang saatnya kita memasak untuk makan malam. Salah satu kegiatan favorit kami ketika camping atau glamping yaitu memasak bersama dan juga makan bersama. Dan mungkin bukan hanya kegiatannya saja yang kami suka, tapi karena dengan siapa kami melakukan kegiatan tersebut. Jika semuanya dilakukan bersama, hal yang mudah akan menjadi lebih mudah, hal yang sulit akan jauh menjadi lebih mudah, dan hal yang membuat bahagia akan menjadi sangat bahagia.
Setelah selesai makan, kami ke kafe untuk mencoba kopi yang ada di sini. Di malam hari kembali gerimis dan di sini saya memesan matcha latte, sementara Pak suami pesan ice coffee meskipun cuacanya sangat dingin. Setelah minuman kami habis, kami kembali ke tenda dan beristirahat. Ini adalah kondisi di pagi hari, jadi dari depan tenda kita bisa melihat pemandangan Gunung Tangkuban Perahu. Sekarang kita berkeliling di sekitar glamping untuk melihat fasilitas apa saja yang ada di sini. Untungnya pagi hari tidak terlalu berkabut, jadi kita bisa melihat keindahan Gunung Tangkuban Perahu dari kejauhan dan berkeliling di sekitar area glamping. Di sini terdapat beberapa spot foto, lalu ada beberapa fasilitas lain seperti masjid dan juga area bermain anak. Untuk jenis permainannya juga selain ayunan, di sini ada untuk panahan, flying fox, dan beberapa permainan lain. Ketika kami berkeliling, kondisinya cukup sepi, mungkin karena masih pagi dan hari Jumat. Sekarang kita ke arah bawah kafe. Selain terdapat glamping, di sini juga terdapat villa yang bisa kita sewa.
Setelah lelah berkeliling, saatnya kita bersantai dan menikmati suasana pagi hari. Hujan tiba-tiba turun, dan karena cukup lapar setelah berkeliling, kami memasak untuk sarapan. Sekian cerita pengalaman glamping kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.